Kalian kan semester 5 kan? Nah, semester 5 kita untuk pertemuan hari ini dengan ngerangkum teori manajemen strategi dan kompensasi berdasarkan bakat dan minat kalian. Nah, di kelas ini kan ada yang bakatnya dan minatnya menjadi kewirausahaan sesuai dengan kampus ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Kita juga masuk ke dalam materi tentang mahasiswanya hikmat untuk berkarir. Nah, hikmat berkarir itu contohnya di perusahaan daerah, pegawai negeri, atau jadi pengajar dan sebagainya. Nyambung ya? Jadi kita bisa dua kategori. Pertama kategori tentang mahasiswa yang akan jadi pengusaha dan mahasiswa yang akan hikmat berkarir ya. Nah, di sini tugas generasi yang akan datang. Nah, itu poinnya. Sekarang pertanyaannya kita rangkum secara sederhana. Apa impian Anda secara sederhana? 3 orang. Apa impian Anda secara sederhana? Poinnya Anda boleh jadi seorang pengusaha, Anda boleh berkhidmat, berkarir di luar dari pengusaha. Contohnya menjadi pegawai negeri, kerja di BUMN, BUMD, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa impian Anda secara sederhana? Jadi pegawai negeri, NS. 2 orang ini jawab secara random sesuai bakat dan minat. Jadi pegawai negeri dulu baru jadi pengusaha, atau jadi pengusaha dulu atau baru jadi pegawai negeri? Pengusaha dulu baru jadi pegawai negeri. Satu lagi. Pengen jadi ini Pak Ahmad kalau jadi Kemenkumham, jadi apa? PNS. Iya. Pegawai negeri. Yang pertama pegawai negeri di MK atau di instansi vertikal di Pemkot. Nah, yang pertama poinnya di PNS Pemkot, yang kedua pengusaha plus PNS, yang ketiga PNS Kemenkumham. Nah, terus dari berikut jawaban yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, itu cara mencapainya berbeda kan? Nah, cara mencapainya berbeda, minat dan bakatnya berbeda. Jawaban ini konsisten atau lahirnya secara prematur ketika kasih pertanyaan. Konsisten sejak SMA. Sejak SMA. Sejak. Nah, berarti kan jawaban ini tidak prematur ya. Nah, berarti kan sesuai minat dan keinginan. Terus kita lanjut ke narasi selanjutnya. Narasi selanjutnya, generasi yang akan datang harus lebih baik dari generasi sekarang. Menciptakan generasi cerdas, tegas, dan gagah berani. Nah, narasi yang barusan disampaikan itu konteksnya berhubungan dengan PNS, pengusaha, PNS, Kemenkumham. Generasi yang akan datang harus lebih baik dari generasi sekarang. Namun garis besar, generasi yang akan datang harus lebih baik dari generasi sekarang. Terus
menciptakan generasi cerdas, tegas, dan gagah berani. Cerdas, poin pertama. Poin kedua, tegas. Poin ketiga, gagah berani. Nah, ini 3 poin. 3 poin ini ketika kita tarik ulur lagi ke dalam pembahasan tadi, PNS di pemerintah kota menjadi pengusaha dan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, apakah 3 poin ini sudah masuk ke dalam kerangka pemikiran kamu? Cerdas, tegas, gagah, berani. Nah, 3 poin ini apakah sudah lengkap atau belum? Belumnya ketiga poin atau 1 poin atau 2 poin. Mona 3-3-nya Ade. Yang 1 itu yang lengkap atau yang tidak lengkap? Yang sudah? Oh, yang tidak lengkap 1. Dalam? Tegas. Hah? Tegas sama cerdas. Tegas dan cerdas. Jadi di sini cerdas itu poin yang belum didapatkan oleh Ade, Gatal dan Mona. Benar ya? Sedangkan tegas dan gagah berani itu poinnya sudah didapatkan oleh Ade. Mona ketiga poin itu belum dapat. Dadang tegas dan gagah berani sudah dapat, cerdasnya belum dapat. Ingat ya poin itu ya. Nah, terus kita masuk ke narasi selanjutnya. Kalau yang tidak memberi jawaban, mengikuti contoh kasus kawan-kawan yang memberi jawaban. Nah, sekarang narasi selanjutnya, hidup bahagia di negeri yang adil dan makmur, sejahtera adalah impian semua orang. Benar? Nah, untuk mendapatkan narasi yang barusan disampaikan, hidup bahagia di negeri yang adil dan makmur, sejahtera adalah impian semua orang. Nah, impian semua orang hidup bahagia di negeri yang adil dan makmur, itu kita putar lagi ke narasi sebelumnya. Apa impian Anda secara sederhana? Benar kan? Nah, sekarang impian itu harus nyambung ke 3 poin ini secara tidak langsung. Nah, jadi ketika kalian ingin hidup sejahtera, makmur, bahagia di negeri sendiri, itu poin sederhana yang harus kalian lengkapi. Nah, untuk Mona ini 2 poin ini yang harus dilengkapi. Untuk Ade dan Dadang poin ini. Nah, poin ini cuman subjek dalam artian poin ini tidak dikurasi secara valid karena poin ini berdasarkan wawancara singkat. Sedangkan ketika kalian ingin menggapai cita-cita yang barusan kalian tulis tadi, kalian harus melewati namanya ujian yang sifatnya terstruktur dan berskala. Contoh, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ada tes-tes khusus yang harus dibebankan ke kalian. Nah, bebannya cerdas dan gagah berani tadi. Cerdas dalam artian kalian harus tahu secara knowledge dan kemampuan dasar, baik itu tentang pengetahuan umum, pengetahuan dasar, dan syarat-syarat untuk mengikuti tes dalam seleksi pegawai negeri. Tegas itu bagaimana kalian memilih poin-poin ketika kalian tes. Gagah berani kan biasanya kalau perempuan kan lebih syarat moodnya cepat rusak ketika tes kan, susah kontrol
mood dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam poin ke nomor 3. Sedangkan narasi selanjutnya itu juga nyambung ke slide sebelumnya. Ada sebuah peribahasa, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Pernah dengar? Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ingat tak narasinya? Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Satu orang ada yang bisa memberikan arti menurut pemahaman kalian. Analogi itu. Nah, analogi sederhana seperti ini itu masuk dalam tes kemampuan dasar kalian berdasarkan apa yang 3 orang tadi sampaikan ke situ. Nah, ini analogi dasar. Cuman kalau misalnya pola tes pegawai negeri sipil sifatnya wawancara dan spontanitas. Cuman tidak mungkin kan kasih jawaban pas? Tidak mungkin kan? Diam juga tidak mungkin kan? Pasti skip kan? Langsung jawab, langsung ke pertanyaan selanjutnya kan? Nah, sebenarnya peribahasa yang terlalu populer itu paling tidak cepat kita menganaloginya. Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nah, peribahasa ini silakan kalian ingat, silakan kalian searching sekarang atau besok. Sekarang kita lanjut ke hidup miskin itu indah, susah. Yang lain? Susah. Berarti kalau hidup miskin itu susah, berarti kalian merasakan hidup miskin. Iya. Berarti kan kalian sudah dapat jawaban. Hidup miskin itu susah, berarti kalian merasakan hidup miskin. Berarti kalau pertanyaannya dirubah, hidup kaya itu enak. Benar kan? Nah, jawabannya benar. Hidup miskin itu bukan pilihan. Karena kaya dan miskin itu sifatnya pilihan. Nah, ini kan analoginya sederhana. Kalau hidup miskin itu bukan susah. Hidup miskin itu pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya males, cerdas, males, tegas, males, gagal berani, dan sebagainya. Nyambung? Nah, terus ketika kalian sudah memberikan jawaban di tiga pertanyaan tadi. Yang pertama, Mona PNS di Kemenkumham, yang kedua Ade di PNS dan menjadi seorang pengusaha, dan menjadi PNS. Nah, pertanyaannya sekarang, yang kalian lakukan selama masa kuliah apa? Sebelum kalian kejar cita-cita itu. Iya, dalam bentuk bekerja. Bekerja di Hah? Di mana? Ya, sekarang. Di
Disperindak kota. Disperindak kota. Sudah berapa lama? 2 tahun. 1 orang lagi? Toko bangunan. Sudah berapa lama? Dari 2018 sampai 10 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Iya. 6 tahun. Gaji Ya. Dua contoh kasus. Disperindak ada 2 tahun. Toko bangunan sini 6 tahun. Iya, Pak. Oh iya, sorry. Gila. Gila. Rencana ke depan? Nikah. Pengen cari kerjaan yang lebih baik. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Maksudnya pengen cari kerja yang lebih lagi dari yang sekarang sih, Pak. Gajinya berusaha. Lebih nyaman gitu, Pak. Lebih spesifik jawabannya. Kalau toko bangunan merek Gadang gajinya sudah setengah, pindah ke toko bangunan ada gajinya 2 juta, sama boleh jawabannya. Oh, apa ya? Kayak kantoran. Kerja Kantoran. kantoran. Kerja kantoran dalam bentuk PNS berarti. Iya, berarti swasta boleh. Jadi guru juga. Jadi istri orang. Saya Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Selain mendapatkan uang, Ade bekerja di Disperindak dan Ilen bekerja di toko bangunan. Dengan rencana masa depan, Ade jadi PNS plus pengusaha, Ilen pegawai negeri. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Ade, selama 2 tahun apa yang didapatkan di Disperindak selain uang? Pengalaman, keahlian. Sebelumnya kan kurang ngerti kan komputer, sekarang lah belajar ngerti Pak, mengoperasikan MS Word dan MS Excel kan. Nah terus lebih banyak relasi Pak, lebih banyak Relasi. sama pedagang juga. Apa? Sama? Membangun relasi juga sama dengan pedagang yang di pasar, sama pokoknya ada pengalaman lah Pak, kenalan. Ilen? nambah pengalaman juga, Pak. Terus juga apa ya, update. Aku tahu harga-harga bangunan gitu kan. Selalu update jadi kan. Selain itu, selain update tentang harga bahan baku pembangunan, Nambah relasi juga Pak. Terus juga nambah kawan karena kan banyak pelanggan, banyak proyek-proyek. nah, terus kita mulai di Ade tadi kan kasih jawaban bahwa dia ada minat di jadi pengusaha. Nah, Disperindak ini kan berhubungan dengan industri UMKM, UKM dan sebagainya. Nah, selain relasi, kira-kira manajemen strategi
Kompensasinya kita tutup dulu, kita skip ya. Nah, manajemen strategi ini kan, manajemen itu memanage, strategi itu apa ya, sederhananya strategi itu pola kita mensiasati apa yang akan kita kerjakan. Nah, harusnya bisa terkoneksi dengan keinginan menjadi pengusaha. Nah, selama 2 tahun setelah join menjadi Sperida, ini kan bagian dari mimpi dan cita-cita. Rancangan yang sudah dibangun dengan penemuan jenis usaha kopi, usaha dan lain-lain sebagainya. Nah, rancangan apa yang harusnya dibangun untuk mengupdate mimpi sesuai jawaban yang disampaikan oleh Ade. 2 tahun ini kan 24 bulan. Apakah selama 24 bulan cuman memahami Microsoft Word dan Excel? Sesuai dengan jawabannya kan menjadi pengusaha. Nah, kalau menjadi pengusaha ini kan waktunya kita yang menentukan. Beda dengan menjadi pegawai negeri sipil. Ya, ketika tahun ini dibuka, tahun depan belum tentu dibuka. Nah, ketika yang menjadi seorang pengusaha, besok kan bisa kan? Bisa. Ketergantungannya kan bukan tentang uang. Ketergantungannya tentang rancangan yang akan kita buat. Nah, pertanyaannya, selama 2 tahun bekerja di Sperida, rancangan apa yang sudah dibangun untuk menjadi seorang pengusaha? Ide atau gagasan apa sudah dibangun? Belum. Nah, sekarang PR-nya sekarang ketika join di Sperida, harusnya relasi yang disampaikan oleh Ade tadi, relasi ini dimanfaatkan dengan merancang cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Karena relasi untuk menjadi pegawai negeri itu tidak ada, relasinya cuma kecerdasan, tegas dan gagah berani. Di luar dari itu omong kosong. Nah, jadi poinnya harus bangun relasi. Nah, relasi itu kan sudah terjalin nih. Ada pengusaha kopi, ada pengusaha batik, contoh batik gelitik. Jadi ada tuh di bagian pasar ya, Pasar. Jadi kan banyak relasinya sama pedagang-pedagang di pasar. Nah, relasi itu kan harusnya digali sumber informasinya. Bagaimana caranya Ade ke depan pasca tamat kuliah di STIEPI tidak terlalu pusing untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk poin selanjutnya bakal dijelasi di slide selanjutnya. Karena semester 5 ini sudah riskan ini. Nah, ketika kerangka pemikiran kalian itu tidak dibangun dari semester 5, 6, 7, 8 lupa nih. Karena semester 5 ini biasanya sudah masuk di 20 ke atas. Sebenarnya sudah ada rencana sih Pak. Pengen Pak, emang biasanya kan ada tuh jualan tuh kalau cuma di lapak-lapak bayar di pasar kan bisa nggak jualan. Nah, rencana ada tuh pengen ada modal satu, biasanya emang ada modal. Nah, terus nanti Pak yang di pasar apa? Buka apa? Apa sembako? Sembako. Ada rencana. Saya itu. Nah, rencana itu rencana itu
patokannya cuma eksekusi. Rencana itu tidak ada istilahnya matang. Rencana itu udah bakal matang kecuali dieksekusi. Karena rencana tanpa eksekusi udah bakal nemu hambatan dan keuntungan. Ya, sebenarnya anak ini Pak, cuman kurang dukungan aja Pak. Dukungan dari pihak Keluarga, kayak orang tua orangnya kuliah itu berlaku, dan apa? Kan kalau gawe lagi yang bisa jalan toko kau dan apa? Jadi kan jadi karena pagi menjadi honorer di Disperindak, berencana membuka toko sembako, halangan dari keluarga, siapa yang buka, malam kuliah dan sebagainya. Nah sekarang poinnya kita tarik lagi. Tadi poinnya jadi kenapa ada itu masih berjualan Pak, walaupun kurangnya berjualan. poinnya kita mundur. Ingat ya jawabannya tadi kan? Nah, sekarang poinnya kita mundur. Generasi yang akan datang harus lebih baik dari generasi sekarang, menciptakan generasi cerdas, tegas dan gagah berani. Poinnya tadi, Ade, tegas dan gagah berani, oke kan? Sekarang jawaban yang barusan diutarakan, tegas dan gagah beraninya tidak ada. Iya kan? Nah, berarti itu yang jadi kendala hari ini. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya tadi, bahwa hidup miskin itu bukan susah, pilihan. Nah, jadi itulah yang bakal jadi malapetaka anak kuliah di semester 5. Itulah fungsi dari kewirausahaan, komunikasi bisnis plus manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini memanage antara keperluan pelin-pelan, keperluan kurang tegas, keperluan kurang berani. Nah, di antara pilihan menjadi fokus menjadi pengusaha atau menjadi pegawai negeri. Nah, sekarang jawaban yang barusan ada yang berikan tadi, yang pertama akan menjadi seorang pengusaha baru menjadi pegawai negeri. Nah, sedangkan faktor yang terjadi ada honorer di Disperindak lebih memilih menjadi honorer baru menjadi pengusaha. Nyambung? Nah, harusnya diputar. Harusnya Ade harus menjadi seorang pengusaha baru menjadi seorang honorer. Poinnya di situ. Nah, kesalahan-kesalahan sederhana aja itu yang harus segera di-cut. Mungkin masuk di semester 6 itu harus dirubah. Karena kebutuhan honorer 2 tahun di Disperindak ketika sudah menguasai Microsoft Word dan Microsoft Excel dan sudah punya banyak jaringan pedagang-pedagang segala macam, harusnya masuk eksekusi. Coba jadi pengusaha selama 2 tahun bandingkan ketika jadi honorer 2 tahun. Lebih nyaman mana, lebih enak mana, lebih punya tantangan mana? Tidak bisa kita dapat jawaban karena belum dipraktekkan. Nah, poinnya tadi gas, cerdas, gagah berani. Poin 3 ini tadi lengkapin dulu, baru mulai coba dirubah tuh. Ade harus jadi pengusaha full time, part time baru menjadi seorang honorer. Jangan honorer full time, pengusaha part time. Nyambung? Nah, sekarang masuk ke kasus Gile 6 tahun. 6 tahun ini perjalanan cukup panjang. 6 tahun ini kalau kita berkompromi dengan bank, tenornya 60 bulan itu. 60 bulan berarti 72 bulan. 72 bulan. Kalau sudah dimulai itu apa ini? 72 bulan. Nah, menjadi seorang PNS rasanya keliru. Karena yang pertama toko bangunan
ketika Ilen sudah sadar, sudah bekerja di situ selama 6 tahun, Ilen itu harus curi start dari bos kamu. Curi startnya dari mana? Hargo, khatam, relasi pegang, yang main proyek banyak. Kan tahu masalah ngambil barang hari ini bayar bulan depan, pembukuan, penagihan, pemain proyek yang memang amanah, jujur, ya kan? Kan banyak pemain proyek yang nakal kan? Iya, banyak. Nah, Biasanya sih ada. harusnya ke sini. Sudah ke sini, nah, baru ke sini. Kalau ke sini kan menyesuaikan. Karena kan batas pendaftaran pegawai negeri sipil itu kan kalau tidak salah batas usia 35 tahun. Kalau umur Ilen hari ini 21 tahun, masih ada 14 tahun. Tidak mungkin kan selama mengejar menjadi seorang pengusaha, ininya bakal bertambah terus. Hari ini 6, besok 7, besok 8, besok 9, besok 10, besok 11, sampai menyentuh batas usia Ilen 14 tahun. Berarti 6 tambah 14, 20 tahun berkecimpung di situ. Keliru tak? Keliru kan? Secara sederhananya kan gitu kan? Nah, kekeliruan ini yang harus dibongkar nih. Karena kuliah ini cuma dikit. Praktik itu belum bisa didapat, teoritis yang bisa ditangkap. Karena menyentuh sebatas teori yang dikeluarkan oleh ahli-ahli. Di luar dari itu, tanggung jawaban kehidupan kalian tuh di tangan kalian masing-masing. Purna kalian wisuda dari sini, kalau tidak merancangnya hari ini ya sulit. Nah, sekarang kita mengkritisi dulu ya. Dari awal sampai yang terakhir tadi ini nyambung ya, yang dijelasin. Sekarang narasinya tanah subur, proyek hebat berdatangan, proyek mall, penyedia jasa F&B, tahu F&B, food and beverage, makanan dan minuman, penyedia itu restoran, kafe dan sebagainya. Nah, tanah subur, proyek hebat berdatangan, proyek mall, penyedia jasa F&B, kita serahkan semua kepada investor. Nyambung? Kita serahkan semua kepada investor. Nah, narasi selanjutnya, porsi kita hanya kecil. Ketika semua ini kita serahkan kepada investor di Lubuk Linggau ya. Nah, porsi kita tuh kecil. Porsi kita sebagai apa? Pelamar. Tahu pelamar? Pelamar itu kalau di sedikit kita kasarkan menjadi pelamar abadi di tanah sendiri, kuli. Nah, itu yang harus diubah. Paradigma itu harus diubah di mahasiswa. Bukan melarang, bukan merendahkan, tapi itu yang harus dirubah kerangka pemikirannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, 3 orang, hal hebat apa yang pernah kalian lakukan secara konsisten dalam 1 tahun ini? Coba, hal hebat apa yang pernah kalian lakukan secara konsisten dalam 1 tahun?